Surat Ali Imran ayat 61. Saya minta penjenengan juga mengikuti saya untuk membaca, tapi tidak punya ya, tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengarkan aja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Kesimpulannya, kalau ada orang yang berbohong, ada orang yang tidak adil sengaja, ada orang yang sengaja mempersekusi itu ngertos nih, mempersekusi itu ngerjain apa ya, memang itu bahasa, sudah bahasa baru ya, mempersekusi itu, persecution itu apa ya, ya bahasa kita kira-kira ngerjain. Maka penjenengan boleh tandingi dengan mubahalah. Sumpah mubahalah, sumpah tertinggi di atas sumpah li'an. Sumpah li'an, sumpah laknat. Mubahalah itu di atasnya itu. Mestinya mubahalah itu orang yang berlawanan kita ajak bersama-sama. Tapi kan nggak mungkin mereka mau. Maka begini, penjenengan seperti yang dilakukan Habib Rizak itu, ngajak anak istri berkumpul, kalau bisa di kolong langit seperti sholat istisqa itu, di luar, dan duting begini. Ini bukan berarti angka 1 atau melaknat angka 1, bukan. Ini syahadat ya, jadi baca syahadat dulu, kemudian bersumpah, nyatakan saya tidak bersalah, begini seterusnya, sejujurnya apa yang terjadi. Jika saya bohong, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat saya, istri saya, dan keluarga saya. Berat sekali memang. Semuanya harus begini. Ini tanda syahadat, tanda tauhid. Tetapi jika para penegak hukum memutuskan saya salah karena pesanan, karena ketidakadilan dengan sengaja, maka moga-moga laknat Allah jatuh kepada mereka dan keluarganya. Loh, apa boleh doakan jelek? Ini sudah sumpah. Ini Allah SWT falaja'al la'natullah 'alal kadzibin kok. Jadi jangan sok tahu. Oh, itu kan umat Islam tidak boleh mendoakan jelek. Iyalah, dalam kondisi normal ini, dalam keadaan sumpah boleh. Sumpah li'an kan intinya juga mendoakan laknat. Ini perintah Allah SWT. Ini syariat Allah SWT. Jadi dalam kondisi sumpah mendoakan jelek boleh terhadap lawan bicara. Tapi begini, saya berharap jika hakim atau polisi atau jaksa memproses saya atas dasar hati nurani, moga-moga diampuni Allah SWT. Harus ada begitu. Kemudian dilanjutkan, tetapi jika mereka memproses saya karena pesanan, menghukum saya karena pesanan, moga-moga laknat Allah jatuh pada mereka. Saya yakin itu akan mengurangi ketidakadilan. Saya yakin kalau penjenengan semuanya nanti nek dihukumi kemudian mubahalah dan di syuting kemudian diviralkan, tunjukkan seperti Habib Rizak gitu loh ya. Jadi bikin anak-anaknya ikut, anak istrinya ikut semua, sak mantune pisan. Apa yang terjadi? Ya tahulah, saya tidak usah menyebutkan, tapi ada yang terjadi. Mirza Ghulam Ahmad juga terkena sumpah mubahalah. Waktu itu sumpah mubahalah,
saya mohon maaf kepada para pengikutnya, tapi ini adalah sejarah dan dia sudah terkenal sehingga termasuk yang mujaharoh, orang yang sudah terkenal jahatnya karena ngaku nabi. Maka bagi kita tidak ada orang lebih jahat daripada orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Menurut kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, memang Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, maka orang yang ngaku nabi adalah penjahat, maka boleh disebutkan. Baik, jadi sekali lagi saya akan kampanyekan ini, karena kalau tidak dilawan, ketidakadilan akan terus berlangsung dan merasa menang, merasa oke, dipesan juga bisa, disogok juga bisa. Nanti ucapan yang lengkap, jika hakim ini memutuskan karena disuap atau karena dipesan dan seterusnya, silakan ucapkan yang ya terperinci gitu. Moga-moga laknat Allah SWT pada dia dan keluarganya. Berat. Saya sebenarnya kasihan kalau keluarganya, tapi memang di sini perintahnya ini. Anak-anak kita, wanita istri-istri kita, diri-diri kita. Gitu ya. Eksplisit Allah SWT menyatakan begitu. Ini kampanye saya untuk mengurangi kesewenang-wenangan, untuk menyadarkan para penegak hukum bahwa mereka mumpung belum sampai akhirat. Di akhirat jauh lebih berat. Tidak ada ampun lagi sudah, tidak ada pilihan lagi. Kalau di sini kan ada taubat. Ini penting, tolong segera diviralkan atau segera diunggah supaya segera banyak yang tahu. Jadi orang-orang yang kena kasus hukum kemudian terzalimi, silahkan lakukan sumpah mubahalah. Moga-moga nanti saya bisa membuatkan redaksi yang pas sehingga tidak asal. Kemarin ada yang sumpah mubahalah duduk di kursi karung ini. Yo mungkin saking jengkelnya dan dia belum tahu cara sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah itu harus berdiri di tempat, di ruang terbuka, mengajak keluarga. Kalau belum keluarga ya tapi kan punya ibu, punya ayah, kalau misalnya sudah meninggal dunia ya dewi aja gitu. Tapi yang penting caranya seperti itu. Jangan lalu santai duduk kemudian gini, ya enggak, itu bukan sumpah mubahalah, itu kurang mandi itu. Walaupun ucapannya juga sudah menggigit.